Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa, saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, nats kita pagi ini bicara tentang hubungan relasi antara anggota-anggota jemaat gereja. Rasul Paulus memiliki prinsip, saudara, bahwa gereja bukanlah gereja. Gereja bukanlah gereja kalau tidak ada persekutuan. Tapi saudara-saudara, persekutuan yang dimaksud Rasul Paulus bukanlah persekutuan kalau tidak ada di sana saling menerima satu sama lain. Jadi gereja bukanlah gereja, saudara, jika di sana tak ada saling menerima. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai warga gereja, sebagai persekutuan di dalam gereja. Bagi gereja, saling menerima itu adalah syarat yang paling utama. Sebenarnya di tempat-tempat umum pun, misalnya perusahaan, hal itu juga perlu dan juga ada. Tapi itu bukan yang paling utama, saudara. Saling menerima itu berarti ada tindakan yang timbal balik. Jika saudara menginginkan seorang istri yang baik, maka harus ada timbal baliknya. Yakni Anda juga harus berperan menjadi suami yang baik bagi istri saudara. Karena bertepuk tangan itu tak mungkin, saudara, hanya dengan sebelah tangan. Bagaimana mungkin kita ingin diterima orang lain, tapi tidak pernah mau untuk menerima orang lain? Ini sebenarnya berlaku juga untuk semua bidang kehidupan. Misalnya seorang pemimpin ingin dihargai, ingin ditaati oleh orang-orang yang dipimpinnya, maka juga ada timbal baliknya. Pemimpin itu juga harus mau menghargai, mau mendengar, dan juga mau peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan hal inilah inti daripada nats kita pagi ini, saudaraku. Dalam persekutuan gereja, perbedaan merupakan kenyataan yang tak bisa kita hindari sama sekali. Ada bermacam-macam perilaku, ada macam-macam perbedaan di dalamnya, saudara-saudara. Dan karena itu saling menerima adalah sesuatu hal yang paling mutlak dalam persekutuan gereja itu, agar persekutuan itu dapat langgeng dan mencapai tujuannya, yakni memberitakan Kristus adalah juru selamatnya. Jika kita hanya bersedia untuk menerima orang-orang yang layak dan pantas untuk diterima, maka Tuhan Yesus pasti akan mengecamnya. Dan dia pernah berkata demikian, saudara-saudara, apa lebihnya kamu dari orang lain? Orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang demikian. Apa lebihnya kamu daripada orang lain, jika orang kafir juga yang tak mengenal Allah melakukan hal yang sama dengan dirimu? Ada pertanyaan, saudara-saudara, mengapa kita harus menerima orang lain? Jawabnya, saudara-saudara, bukan karena kita ingin diterima, melainkan karena kita sudah diterima. Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita. Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, mati bagi kita berarti mengasihi kita dan Ia menerima kita. Ketika kita masih berdosa, artinya ketika kita masih seperti sampah yang busuk, yang bau, yang mengganggu. Lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus memeluk kita. Ia mencintai kita dan haleluya, Ia menerima kita tanpa pandang siapa kita. Selamat pagi saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita dari tanah Jawa. Secara khusus
Saya berdoa untuk Sintua Narson Sinaga di HKBP Jaka Sampurna yang sedang sakit keras, dan juga Sintua Boru Samosir di HKBP Tanah Jawa yang juga sedang mengalami pergumulan karena sakit keras yang dialaminya. Tuhan memberkati saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Amin.